Udah selesai. Pak ini kan buat konten kan Pak. Konten jari. Aku nemu materiku yang sudah jadul tapi saya lupa mendokumentasikannya. Ya ini masalah nih, barangnya ini di mana ya? Aduh. Jadi ini rasanya lebih ke arah gimana ini jelasnya? Ini toh loh, kamu cuma butuh codingan ini toh. Auto commit sama terakhirnya adalah commit. Saya tak coba dulu ya sebelum saya mulai kuliahnya. Soalnya jujur saya belum nyeting ini. Ini materi tahun 2019. Kalian 2020 ya, 2019. Iya Setahun. Pak. Setahun. Pak, Sebentar. Pak, Apa? ini video recordnya kekirim kemana Pak? YouTube. Kenapa? Oh terakhir kali gak ada ya Pak ya? Bukan subscriber itu Pak. Loh enggak, aku lihat yang terakhir kali gak ada. Yang master ini. Loh, aku kirim kemana, Pak? Gimana, Pak? Saya coba lihat lagi Pak, bentar. Robert ngawur, karena bapak panik. Karena bapak panik. Kemarin sudah viral Robert. Ditambahin. Gak apa-apa lah, masuk di STS ya, nanti kalian terkenal ya. Harusnya tadi tak pilihnya kemana ya? Masa ke emailnya STS? Mampus lah saya. Ini masuk ke materi apa ya? Oh ini. Aku lihat dulu ya sebentar ya. Soalnya aku bukan butuh sih. Ini kan ada desain transaksi. Masalahnya barang ini ngambil dari mana itu toh? Oh ada. Nah aku butuh ini loh. Waduh, ono jenis mana rek? Kode barang, nama, harga, jenis. Waduh ini kompleks nih. Sebentar ya. Aku harus bikin database-nya dulu masalahnya. Ini berarti barang. Masalahnya barangnya ini kode barang, nama, harga, jenis. Ini gede gitu. Loh, ono jenisnya mana rek? Kode barang, nama, jenis. Bentar ya. Main barang berarti select bintang from barang, jenis barang. Aduh. Barang, kode barang, nama, harga, jenis. Kode barang, masalahnya jenis itu ono kode jenis. Oh, ono kode jenis. Kode barang, nama, jenis. Kode barang, nama, harga, kode jenis. Bentar. Kode barang, nama, harga, kode jenis. Kode barang, harga, nama, kode jenis. Kode barang, harga, nama, kode jenis. Kode 4. Sama status nggak sama 5. Saya 5 lah. Kode barang. Oh, mungkin. Kode barang, nama, harga, jenis. Barang, nama. Aku baru ngajar ini kampus sebelah. Kode barang, nama, harga, jenis. Kode barang, nama, harga, jenis. Status. Kode barang auto increment, nama varchar 50. Harga, jenis ya, oke. Kode jenis, bukan jenis ya, tapi kode jenis. Halo. Yo. Ini Laikul Fari bakalan nge-review mikrofon. Terus kita masuk ke baru. Jenis. Hey everybody, welcome back to Pod. Teman primary simpan. Oke, mungkin kamu bisa nyoba sekalian ya di tabelmu, kamu mau bikin itu bisa kamu bikin
Jadi ini ternyata file saya ini cukup kompleks sih. Jadi ada nyimpen kayak tabel barang sama tabel jenis. Nah, kamu bisa nyoba ya. Jadi kamu bikin 4 tabel di sini. Yang pertama adalah Hey, everybody. tabel jenis. Jadi jenis itu seperti tabel kategori ya. Jadi isinya apa? Kalau kita lihat di strukturnya, jenis itu ada kode jenis, jenis sama status. Status itu nanti buat delete ya. Jadi kayak ngasih label aja mau diaktifkan atau enggak. Ini salah ini. Ini kalau salah diubah sini ya. Di sini gantian varchar 50. Oke, langsung kita isi datanya dulu. Misalkan kode jenis nggak usah diisi ya karena kodenya auto increment. Jenisnya misalkan makanan. Ini minuman. Jenisnya 1 kirim. Ada jenis makanan minuman. Ini nanti nggak bisa tak share ya untuk database-nya soalnya ya ini dari sini aja. Oh bisa tak ekspor SQL nanti. Ya kalau ini Ada lancar. transaksi. Ya kalau ini lancar bisa ya. Kalau nggak lancar rasanya kita ketemu Jumat lagi. Soalnya jujur hari ini saya ya tadi pagi saya lupa untuk ngambil materi. Jadi materinya itu nggak ada database-nya. Nah, aku lupa nyoba tadi. Terus kan aku ngajar di kampus satunya. Jadi ya bukan melatarkan kalian loh ya, bukan. Kalian kan Kita ketemu ketelantarkan. enggak lah. Ya, yang cuma belum diupload. Sabar, aku belum ngedit, Pak. Jadi tadi aku menakno webku soalnya. Webku kacau, rek. Ini yang jenis sudah ya. Jenis itu nanti kamu bikin kode jenis, jenis status. Kode jenis auto increment. Gak usah diisi. Terus jenisnya nanti, nah ini produkmu apa nanti? Jenisnya mau model makanan minuman atau model kategori, terserah. Nah, dari jenis nanti muncul barang. Nah, ini dia. Jadi barang itu kalau kita lihat strukturnya, itu ada kode jenis. Nah, kenapa kok dipisah? Ini rasanya kalau kamu nanya untuk susunan database ini harusnya ada mata kuliahnya sendiri ya. Kenapa kok kode jenis itu dipisah dalam tabel yang berbeda? Itu harusnya ya kalian sudah memahami di nggak tahu mata kuliah database itu apa yang kamu dapat. Ini saya tambahkan ya. Nama ini misalkan kopi. Harganya misalkan 3.000. Kode jenisnya tadi 1 ya. Statusnya 1. Terus yang ini misalkan kue. Harganya misalkan 2.000. Kode jenisnya 2. Statusnya 1. Kirim. Terus saya punya 2 data ya di sini. Barang kode jenis yang 1 itu kalau kita lihat di jenis dia adalah makanan. Oh, kebalik. Ubah. 1 itu makanan sih. Berarti tadi barang 1 itu makanan. Ini berarti kode jenisnya 2. Ubah. Ini 2. Terus yang ini 1. Oke. Nah, ini sekarang saatnya mencoba. Nah, ini kalau berhasil ya kita bisa lanjut. Kalau nggak berhasil rasanya ya iya di sini saja. Seneng ya nanti lihat Langsung tumpengan, masih ada sing langsung tumpengan. Iya dong. Nanti lihat ya projectmu ya. Tak buka dulu JavaDB tabel. Barang view data. Mana barang saya? Oke, masuk. Wis lah, cukup. JavaDB ya namanya. Settingannya harus disesuaikan sama ini. JavaDB. DB Java. JavaDB. Ini linknya diambil dari sini. Klik kanan properties. JavaDB harus sama ya. Kalau enggak nanti error KB. JavaDB. JavaDB sudah. Berarti masalah lagi ya. Masuk ke
Save dulu. Di transaksi kita buka, isinya JavaDB transaksi. Ini transaksi JavaDB sudah benar ya. Jadi main ini JavaDB. Benar ininya toh. JavaDB, barangnya JavaDB. Nah, paling enak nanti kamu pakai sama punya saya aja. Jadi tinggal ngekspor apa namanya? Database-nya aja. Tapi settingannya kamu pakai nanti JavaDB ya semua ya. Biar nanti gampang untuk khusus untuk settingan JavaDB aja. Tapi kalau tabel nanti kan saya import. Wes, coba atik moco Bismillah kayak gitu. Bismillah ya. Ini enggak Bismillah. Bismillah, bukan. Bismillah. Lek bismillah. Jalankan. Lek iku, Pak, gedung, Pak. Bismillah. Buka transaksi. Waduh, gak bisa, Rek. Sebentar. Settingannya masuk lama. ke barang dulu. Kita Alamak. Kiri udah siap-siap. santuy. Apa, oi? Mana mainnya? Lanjutkan mimpi Kembangkan. yang tertunda. Aku nyoba masuk ke main dulu untuk ngecek datanya masuk apa enggak. Gagal temanku ngajak mabar ini, Pak. Wah, gitu ya. No problem. Ho. Tapi kok gini datanya ya? Ini data apa ya? Roda. Kok sepeda, Pak? Salah database mungkin, Pak. Mana makanannya? Sisi bentar dah. Iya beda database itu Pak. Beda database itu, Pak, yang kemarin. Beda connect Sepeda. mungkin. Bentar. Kalau di min JavaDB. Oh, ini kendaraan bener. Kendaraan bener. Tadi bukan Yang makanan. barang. Berarti yang barang. Bukannya tadi bukan kendaraan tapi Enggak, itu Kanan benar. berarti. Itu ada program yang memang ngecek kendaraan aja. oh Ada 3 form ini. Barang. Barang, wih, muncul rek. Woi, makanan. Tampilkan semua. Oke. Dan berarti kalau udah bisa gitu, udah bisa masuk transaksi dong. Transaksi dibuka. Jos. Keyframe. Customer, sobo. Singkatnya dari customer pertamaku. Charles. Buat barang, bros. Lu ganteng ya. Ini kalau tak klik, das. Wah, pindah, das. Mantap. Mantap. Kalau cari barang berarti kalau misalkan aku nampilkan satu, cari. Oh, cari barang. Apa bang barangnya? Kopi ya. Minuman. Muncul ya. Oke. Kalau saya pilih ini tutup, kemudian tambahkan pesanan, thread masuk sini kan. Pilih lagi yang makanan. Ya ono iki tok, Pak. Sewakti. Ambil semua kue, pilih dan Wow. terus di Kalian sini yang mau ngajak mabar ya, tidak bisa, kawan. simpan dulu. Tes. tidak semudah itu Transaksi, Ferguson. yes. Transaksi susah disimpan. Kita lihat di tabel transaksi. Tabel transaksi. Oh. Ada 2 ya, trans ya, kosongan ini masih. View data yang masuk Charles totalnya 0 lah, total belum dihitung ya. Berarti masuk ke dtrans, view data,
kopi sama kue ini detailnya. Jelas. Berarti tadi yang masalah cuman masukin data di total. Nah, sekarang kita bongkar source code-nya sebentar. Ini mungkin tak jadikan 2 sesi ya. Karena ya ini waktu ini gak cukup. Maafkan saya. Ini nanti tak cut ini. Kata-kata yang mengerti, Pak. kata-kata Ini lagi belajar, Pak. Belajar cara fixing bug, Pak. Mantap. Belajar bikin bug. Wow, apa itu? Semacam serangga. Apa itu? Subat bug. insert into Hatras Apa itu? total. Nah, tapi totalnya ini 01 yang satu customer. Nah, ini loh. Ketok. Tahu errornya di mana? Line 1, kolom 1. Itu mungkin Pak yang 00. Ya 0 itu karena nggak tak isi. Harusnya gimana? Harusnya ada perhitungan dulu di atas. Nah, tapi Customer. masalahnya ini kan ngisi dulu. Nah, berarti 0 ini diisi ya. 0 ini diisi apa? Diisi dari sini. Total ini loh, J-label total. Jadi ini harusnya J-label total get text. Get text. Jadi kita pakai integer total sama dengan J-label total titik get text. Ini belum selesai. Jangan lupa dipakai perintah integer titik value. Integer titik parsein. Parsein. Gak pakai integer ya? Parsein tok ya? Ya apa sih? Pakai, Pak. Pakai Iya, integer, Pak. total sama Pakai dengan integer gak sih? integer ini gede tuh. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini value of tuh. Ini berarti J label total titik get text. Wis tak tes dulu. Customer coba iki. Felis. This. Ya. Go. Felis ganteng. Pilih. Wah, maunya kopi, Pak. Starbucks. Milih Anda ya. Kapan loh di Starbucks 3.000? Oh, dari tadi itu kamu tahu kenapa kok nggak muncul? Karena memang jumlahnya 0. Oh, jumlahnya belum ke setting itu, Pak. Harusnya jumlahnya 3. Dikali 0 ya. Nah, ini belum di-delete ya. Belum ada program untuk delete ini. Harus delete awalnya dulu ya. Wis, di 9.000 ya, simpan. Oke. 9.000. Nah, nggak ada dong. Ayo, kenapa ayo? Karena yang pertama itu, Pak. Baris pertama itu, tak? Loh, ya apa sih? Kalau kamu lihat programnya belum tak pindah. Masih 0 ini. Kenapa? Karena programnya itu belum tak UT. Ini kan sudah tak tampung, tapi total ini harusnya di mana? Di sini ya. Ya toh? Iya, Pak. Oh, belum Nah, iya. dimasukkan ke data. Nah, kan pakai apa? Prepared statement deh ini. Loh, sing bawahnya enggak, Pak? 0 sing bawahnya. Yang bawah status kok. Statusnya harusnya 1 ya. 0 itu transaksi tidak ditampilkan. Kalau di laporan itu biasanya lihat dari status. Customer siapa ini? Felis. Yere. Udah aku nanti kayak kedobelan. Enggak udah. Wes. Kalau no ya nggak disimpan. Oke, terakhir. Trans view data. Ceng ceng. Wow. Jeng. Bukan sulap, bukan sihir. Wes ya, Oh. saya mulai
Jadi yang perlu kamu catat adalah kamu mau nambahkan data, tabel, sorry. Jadi tabel ini nampilkan barang sama jenis. Jadi kalau kita kembali ke ini ya, di sini struktur dari tabelnya itu saya bikin pertama adalah kamu bikin jenis dulu. Jadi kamu bayangannya jenis itu barang apa yang mau kamu tampilkan. Ini rasanya crash ini, oh enggak ya? Jadi kode jenis sama status gitu aja. Kayak pengkategorian untuk yang apa namanya? Untuk yang nanti kamu nampilkan di barang. Jadi barang kalau bisa jangan satu. Kenapa? Karena mungkin ada laporan yang menunjukkan saya pengen tahu data yang hanya jenisnya ini aja. Nah, kamu bisa query-nya pakai pengkategorian yang ada di tabel jenis dan barang gitu loh. Jadi biar nggak isinya tabelmu itu banyak gitu enggak. Jadi dikategorikan. Lalu di barang itu sendiri ya dilampirkan untuk kode jenis. Jadi kode jenis di sini itu sama dengan kode jenis yang ada di tabel jenis. Itu dulu. Jadi nanti kamu bikin tabelnya ya diatur pengkategoriannya seperti apa. Jadi barang ini list semuanya, tapi di barang itu dikelompokkan pakai tabel jenis. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau ini adalah produknya, kalau sudah nanti masuk ke H-Trans sama D-Trans. Maksudnya apa? Ini yang minggu lalu saya katakan ya, Jumat. Jadi transaksi itu kan mesti ada header yang disimpan. Header itu kayak garis besarnya yang akan dicatat di transaksi, yaitu ID transaksi, yaitu adalah notanya berapa, terus customer siapa. Nah, di sini nanti ada nama pegawai, itu lebih kompleks ya. Ada yang nyatetin nama pegawai yang melayani. Jadi nanti kalau ada komplain, nanti bisa dilihat datanya. Lalu ada total, di sini total yang dia dapat. Kalau kembalian nggak usah disimpan ya. Terus biasanya ada ini kayak kategori bayarnya pakai debit, tambah bayar itu juga bisa disimpan di header karena itu sekali yang disimpan. Terus status di sini cuma nanda aja, nanti kalau memang ada laporan yang menandakan bahwa oh mungkin ada nota yang nggak akan saya tampilkan, tapi tetap disimpan ya, yaitu yang statusnya 1. Bisa jadi seperti itu. Ya jadi kamu mendesain header untuk nota itu apa yang disimpan sekali tok yang masuk ke sini. Dan ini bisa mencakup garis besar dari transaksi yang ada. Lihatnya di header. Lalu masuk ke D-Trans. D-Trans ini apa? D-Trans itu detail barang yang dibeli. Karena ini banyak. Tapi kuncinya adalah dia harus punya ID. Jadi ID nanti itu yang mengarah ke barang ini itu transaksi dari mana. Nah itu ID-nya sama. Nah di desain D-Trans itu harusnya reference ya. Reference key. Tapi di sini aku nggak bikin sih. Pokoknya intinya adalah aku nggak bikin ID. Aku nggak bikin ID untuk key-nya di sini. Kenapa? Karena ID ada key-nya ini pasti error. Kenapa? Karena kan kalau key kan harus diinputkan sekali. Ini kan double-double. Double-double ya. Ya, jadi kalau desain D-Trans itu nggak kasih key aku. Tapi ada yang ngatur lebih advance lagi. Bukan ngatur lebih advance. Lebih ke arah kamu bikin reference key. Cuman di sini aku nggak bikin. Pokoknya aku langsung bikin tabel. Jadi D-Trans ini nggak ada key-nya. Harusnya index. Ya, jadi untuk tabel D-Trans nggak ada key. Ngerti ya maksudnya key ya? Auto increment nggak ada. Ini strukturnya seperti ini aja. Nggak ada key-nya. Kalau kamu lihat di H-Trans ada key-nya. Yaitu apa? Key-nya ini. Auto increment. Ini key. Auto increment. Naik terus ya. Ini kuncinya. Jadi kalau di tabel H-Trans nggak mungkin ada ID yang kembar. Kalau ada ID kembar pasti error. D-Trans nggak ada pengaturan seperti itu. Jadi bikin tabel D-Trans ya seperti biasa kan bikin tabel tapi nggak usah diatur key-nya. Cuman ini integer, varchar, integer. Nggak usah di setting auto increment karena memang di sini nyateti, bukan bikin. Jadi yang tadi kopi kue itu disimpan di sini. Nah ini kan bisa tahu kan, berarti produknya kopi kue itu ID yang pertama, berarti H-Trans yang pertama ini. Punya Charles. Kalau kita lihat di D-Trans lagi kita punya 2 data lagi ya, kopi 3000 ini yang ID 2. Jadi kalau kita lihat ke H-Trans yang 2 itu miliknya Felis. Dan yang terakhir kalau kita lihat di D-Trans itu ada 1 data, 3 kopi, jumlahnya 4 ya. Harga ini maksudnya harga saat itu.
berarti ini miliknya transaksi Andre. ketiga Andre. Seperti itu bacanya. Nah, harusnya bikin ngerancang database untuk transaksi harusnya kalian udah diajari sih. Udah belum? Udah ya harusnya ya. Database ya. Iya, Sudah seperti di itu gambarnya. basis data. Ya wis lah. Pokoknya kurang lebih nanti seperti itu. Tinggal nanti kamu sesuaikan. Yang tiket itu ya sama. Tiket itu nanti berarti produknya ya apa? Tiket apa yang dia beli. Ya dari sini kalau baca nanti gini bacanya. H-Trans ada transaksi. Ya kan H-Trans ada transaksi dari Charles dari Andre misalnya ya, dari Andre totalnya 1.200. 12.000. 12.000. Terus gimana caranya aku tahu Andre ini beli apa? Nah, itu lihat di Trans. Andre berarti 3. Oh, dia beli kopi. Harga saat itu dia beli 3.000 dan jumlahnya 4. Kopi ini jenisnya apa? Dari kopi kita ketemu ke tabel barang dulu kan. Barang kan karena dia simpan kan ini kopi. Nah, sebenarnya yang disimpan di D-Trans itu bukan nama barang. Ini salah ini. Ini bukan nama barang. Tapi ini adalah ID barang. Jelas ya? Kamu nggak nyimpen nama di sini. Kamu nyimpen ID. ID-nya tok ta, Pak? Ya, betul. Ini salah lagi. Berarti transaksi itu salah. Kamu nggak nyimpen. Kenapa? Nanti bacanya gini. Begitu kamu dapat ID barangnya berapa, nanti ditanya, ID barang ini namanya apa? Lihat dari tabel barang. Nah, itu loh. Terus dari tabel barang nanti ketahuan loh. Kopi ini apa kategorinya? Lihat dari kode jenis. Begitu masuk kode jenis, berarti ini yang paling dasar ya, ini adalah makanan. Bacanya gitu. Berarti yang di barang di D-Trans ini harus dibenahin dulu ya. Ini kalau kita lihat struktur, ini harusnya bukan barang, tapi dia adalah ID barang. Kalau sudah kamu simpan. Nah, ID barang pun harusnya bukan varchar. Kenapa? Karena ID barang itu integer, tapi nggak perlu diisi. Auto increment nggak perlu, karena dia nge-link. Jadi nanti kembali ke H-Trans ya. D-Trans. Ini ya ID barangnya. Ini tak buang dulu ya. Saya coba bikin baru. H-Trans tak buang. D-Trans dulu tak buang. Buangnya itu dia operasi. Kosongkan tabel, truncate. Oke. Baru D-Trans. Jadi D-Trans itu dibuang dulu baru H-Trans. H-Trans masuk ke operasi. Kemudian di bagian bawah ini kosongkan tabel. Oke, kita cek dulu. D-Trans kosong. H-Trans kosong. Oke, jadi programnya tak benahi sedikit. Ini ditutup dulu. Berarti masuk ke kendaraan. Kendaraan transaksi. Nah, di sini ya. Ini berarti waktu nyimpan D-Trans, ID ini bukan barang, tapi ID barang. Ini juga ID barang. ID barang itu get value harusnya 0 ini. Ya harusnya 0. 0 itu rugi. Barang itu get value at DT. DT itu apa? DT. Masalahnya aku nggak nyimpen di sini loh. Ini kan harusnya yang nampil di sini. Berarti udah bener ini. Ini udah bener satu. Cuman yang nampil itu yang harusnya aku rubah. Ngerti ya? Jadi ini ada satu yang kosong di sini. Ini ada satu yang kosong. Jadi kalau tak lihat ya, change variable name. Tabel konten. Nah, ini ada yang kurang di sini. Kamu tahu ini kan? Ngisi tabel konten tuh. Klik kanan,
Tabel konten, kolom, kolom, yang bagian ini harusnya di-insert. Off. Nah, di sini. Ini diganti ID barang. Jadi ya, ini berarti 0, ini 1. Paste. Sudah di close. Ini ada barang. Nah, berarti waktu saya pilih di tabel ini, berarti ini barang itu ID. Waduh, bongkar semua, Rek. Jadi programnya apa sih? Programnya ini set visible true, berarti masuk ke barang. Select bintang from jenis. Jadi kita jalankan dulu ya program. Tambang. Ini kan dapat kan. Nah, berarti kode barangnya ini harus bisa ditransfer ke sini. Yang dilihat di sini itu bukan kue ya. Tapi apa? Kode barang. Iya, betul. Berarti ini tak benahin dulu. Yang waktu kamu milih di sini kan, list barang ini. Kita lihat di bagian event. Ini di sini ya. Kau norek. Pak, berarti tugas UAS-nya ini Pak, main database ya, gak passing-passing lagi. Iya, tapi ya tetap ada parsing-parsingnya. Sebentar, ini kok yang dipindahkan itu kode barang jenis. Terus caranya saya pindahkan itu mana benar? Iya. String kode. Ini yang 0. Paste. Nama, harga. From trans selected content. Berarti ada FRM trans selected content, ada. Ini adalah function yang tak bikin. Berarti ada satu lagi kode di sini. Jadi kita masuk ke from transaksi. Harusnya ada namanya set selected content. Seharusnya di mana? Oh ini. Nah, ini ya. Jadi ada string ID barang. Yang ditutup nih. Oke. Save dulu. Loh, kok ono error ini? Waduh. Apa ini errornya? Oh ini. Ini ID barang. Barang 0. Tipis, pindahkan ke sini. ID. Wis. Cek dulu. John. Klik. Ya toh, 2 kan.
Tapi ini programnya belum gini loh. Kalau dibuka 2 terus di tab harusnya ini kan ganti. Ngerti ya? Jadi ada perintahnya lagi di sini, yaitu on exit apa? Exit dari fokus ini loh. Jadi kalau di tab dia otomatis langsung berubah. Ini programnya masih kurang. Jadi nanti kamu tinggal nambahi perintah kayak nyari atau harga sama jumlah ini, harga ini nggak perlu di entry ya. Itu juga bisa. Jadi harga ini nggak usah di entry. Karena harga itu bisa auto. Jadi kalau mau harga, itu kamu cari property read only, ada nggak di sini? Kan read only. Read only. Kau ya. Harusnya bisa diatur nih. Bukan enable, kalau enable ini nggak bisa di ini. Harusnya ada read only di sini. Jadi waktu harga itu nggak usah di entry. Kenapa? Karena kan memang harga ngambil dari tabel apa namanya barang. Ya, ini berarti nggak boleh dirubah. Ini kan bisa tak rubah loh, kan salah loh. Ya seperti ini. Jumlahnya 3. Jumlah bisa dirubah, tapi harga nggak boleh. Ini salah, ini harusnya pakai label. Wis. Kalau sudah tak simpan, yes, transaksi sukses. Terus kita lihat di service, harusnya ini sudah ada tabel H-Trans. Ini ya. Terus yang di trans udah nggak nyimpen nama, harusnya ID. ID-nya aja ya. Ya seperti itu. Jadi hati-hati ya, yang disimpan itu bukan nama. Kenapa? Karena nama itu ada di tabel barang. Kita nggak perlu. Kita hanya ngambil key-nya aja. Pak, kalau ID yang pertama itu punya customer berarti? ID yang pertama, iya. Itu Pak, ada double ID. Oh enggak, salah ini. Waduh, kacau kabeh. ID yang pertama itu adalah ID transaksi. ID yang kedua adalah ID barang. Karena kan di transaksi kan H-Trans, D-Trans itu kan punya ID. Nah, nanti waktu kan bikin database kalau bisa ya dibuat namanya biar apa nggak bingung ya. Atau nanti kamu kasih catatan boleh ya. Ya. Udah sampai sini ada yang mau tanyakan? Untuk struktur programnya. Halo. Anyone? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi struktur programnya itu cuma nyimpen transaksi, di mana nyimpen transaksinya itu apa namanya ada semacam 2 tabel langsung kamu inputkan. Oke, kalau sudah di codingnya ya. Ini nanti nggak apa-apa, tak review lagi nanti hari Jumat. Cuman untungnya ini selesai. Oke, yang di sini pertama yang perlu kamu cek kalau untuk yang pindah tadi semua udah pakai lah ya. Yang diklik terus untuk nampilkan. Tapi di sini hati-hati karena yang dibikin programnya itu dia nggak bisa buka lagi. Nanti maksudnya dia nggak bisa buka lagi. Jadi memang benar-benar kekunci ini. Nah ini kamu perlu buka lagi materi saya yang di awal-awal itu ya. Jadi memang yang dibuka cuma sekali. Oke, ini belum ada navigasi, yaitu kalau nggak ngentry itu bisa ini jebol ini. Nah, harusnya nggak boleh. Terus ini juga belum ada program untuk ngapus. Jadi nanti harusnya kamu bikin ya di bawah sini ya. Jadi ini kalau disimpan bisa, dan ini error. Ya itu belum ada navigasi ya. Tapi error di sini adalah ada rollback. Jadi materi yang saya mau berikan hari ini adalah commit rollback. Jadi error, iya error. Kalau error di rollback, jadi nggak ada yang disimpan. Ngerti ya? Jadi di cancel errornya gitu, teman? Ya, di cancel. Bukan di cancel error, ada perintah commit rollback namanya. Jadi commit rollback itu adalah perintah di mana karena yang kita akses ini adalah 2 tabel, jadi kemungkinan error itu besar. Jadi kalau memang yang diisi pertama adalah tabel D-Trans ngisi error, berarti H-Trans nggak boleh dibikin. Jadi ada perintah untuk rollback. Jadi transaksi ini insert 2 tabel. Yang diinsert pertama kali itu adalah D-Trans-nya dulu sebenarnya, baru H-Trans. Jadi kalau ada terjadi error, maka ini 2 tabel nggak di entry.
Karena kan kita ngentrinya 2 tabel. Tabel di trans sama trans. Seperti itu. Ini nggak ada yang mau ditanyakan ya, gini kan gampang. Nah, kalau sudah yang di sini ya. Ini pindah ke sini juga array. Nah, kapan ada yang naik sama saya? Array nggak dibutuhkan dong. Nah, di sini kamu butuh array. Kenapa? Karena ini nggak langsung masuk database loh. Ini kalau kamu tambahkan pesanan ini nggak masuk database. Jadi bukan langsung ini kamu catat ke Dtrans. No. Ini kamu ditampung. temporary dulu. Tampung dulu. Di-release dulu ya, Pak. Betul. Itu peranan release. Jadi di release dulu, ditampung. Baru nanti begitu disimpan. Nah, ini perintahnya. Kalau di yes, berarti release-nya dibaca lagi, ditampung ke database. Tapi di sini saya nggak pakai release. Kenapa? Karena ada tabel. Jadi langsung main ke default tabel modelnya. Saya nggak nyimpen ke release. Ada alternatif sih sebenarnya. Mau nyimpen ke release boleh. Kalau ini saya nggak baca. Karena kalau kamu lihat di programnya, itu begitu simpan, dia nggak baca. Ini loh. Ini kan ada perintah ini loh. Di loop kan? Di loop dari DT. DT itu apa? Default tabel model. Jadi DT itu default tabel model. DT itu kan data yang ditampilkan ke tabel. Nah, itu yang tak baca. Kan ada perintah get value add, berarti kolom sama baris. Barisnya itu I di for berapa datanya, kolomnya tak kunci sesuai dengan apa yang mau saya ambil. Kalau 0 kan nomor. 1 kan barang. Ini tak tutup. Ini loh. Nah, ini begitu barang tak ambil, klik tak pilih ya. Begitu ini tak isi 3, berarti ini tak tambahkan pesan. Artinya apa? Ini kan tabel isinya kosongan nih. Kalau tak tambah berarti default tabel modelnya tak masuk no data. Gitu. Kalau kamu mau masukkan ke release, nanti release kan harus ditampilkan ke tabel. Nah, cara menampilkan tabel kan pakai default model. Pakai model. Nah, kalau aku langsung aja default modelnya. Karena ibaratnya tabel yang di sini digunakan untuk pencatatan detail aja. Ya, begitu disimpan, dia kan ngambil nih. Get value add kan dibaca dulu. dt.get row count itu ini. Semuanya ini dibaca. Ini kalau ada 1 ya sudah dibaca. I itu baris, mulainya dari 0 itu ini. Kemudian ngambil yang kolom keberapa. Kalau 0 berarti ini. Berarti nomor. Yang disimpan di nomor. Barang. Ini sebenarnya NO ini apa yo? NO itu cuman istilahnya nomor aja. Ini 6 ini salah ini. Oh, banyak salahnya ya programnya ini. Harusnya NO-nya berapa? 1. Iya, mulainya dari 1. Itu kurang tak riset itu. Ya. Benar ya, hati-hati ya. Ini kan belum istilahnya program ini kan cuma nunjukin tapi masih banyak bug. Bukan error loh ya. Bug yang harus dirapikan. Jadi rasanya saya nggak ngasih deh. Saya nggak ngasih materi hari ini, mau tak rapikan dulu baru nanti hari Jumat. Cuman tak kasih gambaran aja. Jelas ya? Nah, kamu Ya, mulai merancang ini nanti untuk transaksinya, karena tampilannya kalau bisa diarahkan untuk user itu habis ini ngapain. Ini harusnya ditutup-tutup dulu yang simpan. Ya, didapatkan dulu dari modelnya, diambil. Kalau sudah baru. Nah, kuncinya di sini. Pertama yang kamu lakukan sebelum kamu ngetik prepare statement, ada perintah ini loh. Koneksi titik set auto commit false. Artinya apa? Artinya kamu membuat supaya perintah dari query nantinya atau perintah SQL-nya itu tidak langsung menjalankan ini. Jadi nggak langsung dieksekusi. Jadi kayak ditampung dulu. Auto commit-nya itu di false kan, berarti dia minta manual ya, ditampung dulu sama apa namanya? Perintahnya di sini. Nah, kalau sudah, pertama insert into HTrans. Berarti dia bakal apa? Bakal nyimpen ke HTrans. Tapi belum benar-benar di commit atau dieksekusi ya, karena ini dikasih false. Auto commit-nya di false dulu. Nah, begitu ini sudah, berarti kan nampung nih, execute update, berarti udah kan prosesnya diambil. Nah, di sini ada yang baru, yaitu adalah gimana caranya saya mengambil ID yang sudah saya buat dari sini. Karena kan ID itu auto increment, jadi nggak dibuat. Jadi begitu kamu langsung execute update, kamu bisa dapat HTrans itu nanti ID-nya apa, itu kamu simpan. Loh, kenapa kok harus saya simpan? Karena nanti itu saya gunakan untuk dicatat di detail.
kan detail butuh ID. ID HTrans. Kalau kamu lihat di sini di tabel ini, DTrans butuh ID. Nah, ID-nya dapat dari mana? ID ini dapat dari HTrans. Loh, tapi gimana caranya saya tahu ID? Kan saya belum bikin ID. Nah, kalau di sini kan perintahnya auto increment. Jadi begitu query ini sudah kebentuk dan sudah dibuat, dia langsung otomatis nampilkan ID. Nah, ID yang di sini dengan perintah yang namanya get generate key itu sudah langsung dapat. Jadi begitu ini sudah dieksekusi, tapi ingat ya, bukan benar-benar langsung dijalankan di database, tidak dieksekusi, dia sudah bisa nangkep apa yang kita dapat. Generate key. Nah, ID ini nanti kamu gunakan untuk kamu tampung ke ini. Ke yang di trans. Jadi yang HTrans, kita nggak ngentry ID, karena ID-nya itu dibuat auto generate. Lewat auto increment. Tapi kita butuh untuk dapetin key yang kita simpan terakhir ini apa nanti. Itu kita simpan di sini. Begitu sudah, langsung kamu buat, kamu tampung ya. Key sama dengan rs.getInt 1. Kamu simpan di variabel namanya key. Nah, nanti key-nya ini buat kamu gunakan untuk insert into DTrans. Jadi di sini ID-nya kamu masukkan. Nah, terakhirnya sama kan? Ini kan di loop kan? Isinya yang di tabel di loop. Terus jangan lupa PS execute update dimasukkan di dalam loop. Kenapa? Karena satu baris perintah ini dieksekusi, satu baris perintah ini dieksekusi. Dieksekusi dalam arti di sini ya, di Java-nya ya, di perintah ini ya, bukan dieksekusi langsung karena auto commit-nya false. Nah, begitu ini sudah kebentuk, terakhir baru dieksekusi. Begitu kamu ketik perintah commit, maka otomatis semua yang sudah di sini dijalankan. Terus tiba-tiba error, langsung di rollback. Nah, perintah rollback-nya dimasukkan di exception. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti prakteknya kita coba hari Jumat aja karena ini belum rapi. Cuman bayangannya seperti itu. Nah, kamu bisa nyoba-nyoba dengan kamu mencari tahu dulu apa itu auto commit. Mungkin boleh referensi. Sama ini mungkin yang baru. Ngerti ya? Kalau mau tak share sekarang ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi ya gini, belum dirapi no. Tinggal nanti kamu nyoba-nyoba. Ya nggak apa-apa lah tak bagi no. Nanti tinggal hari Jumat itu saya minta pertanyaan aja. Jelas? Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Tambahannya cuma ini toh. Auto commit, di false kan dulu, biarkan semua program dijalankan. Ingat tambahannya di sini. Cara mengambil apa yang terakhir di input ini sama yang terakhir adalah ini. Udah gitu aja. Sisanya ini hampir sama. Yuk pertanyaan-pertanyaan. Pak, mau tanya Pak. Yes. Masih bingung sama yang tadi Pak. Yang bisa nampilin di dua J-frame itu loh Pak. Boleh ikulah itu kan materi saya yang kapanan. Itu kan kamu yang waktu di mana ya barang itu kan kamu ngasih sesuatu ini loh. Kamu nempel gini. Ini udah pernah tak ajarin ini. Ini loh. Ini Pak, lupa ingat soalnya Pak. Jadi ada ini. Ada private static. J-frame barang Objek template ini deteksi apakah objeknya ada. Nah, ini kamu bikinnya, kamu letakkan di yang namanya ini. Di mana kamu mengganti OBJ? Tuh. Ada perintah ini ya. Ini metode yang kamu bikin sendiri. If kalau sama dengan fungsinya adalah membuat supaya nilai dari OBJ itu sudah ada isinya. Kalau 0 itu berarti bisa dibuka. Ya, kalau 0 berarti bisa dibuka. Ini tinggal di copy paste saya harusnya. Nah, terus nanti cara manggilnya ya apa? Get OBJ. Jadi setiap form yang kamu buka, tadi kan dari transaksi nih. Transaksi kalau membuka ini itu harus seperti ini perintahnya. Get object is visible. Nah, di situ maksudnya apa? Karena di situ saya mau memparsingkan formnya supaya apa? Supaya form kedua dibuka, form 1 bisa diakses. Oh. Soalnya
kan kamu mau merubah isinya di form 1. Makanya form 1 itu kamu lempar ke waktu kamu buka form barang. Supaya apa? Nanti bisa gini. Waktu kamu ngedit body di bagian transaksi, di bagian barang, itu waktu kamu ngeklik ini kan. Waktu kamu ngeklik ini atau kamu pilih dan tutup ya. Waktu kamu ngeklik ini, itu kamu bisa ini loh. Form barang. Mana? Tadi di tabel barang. Ini barang ya. Iya. Saya ngeklik ini. Masalahnya eventnya kok nggak on. Oh, ini loh. Ya tak. Kiri list sama mouse click. Isinya apa ini? Harusnya sama ya. Jadi waktu kamu ngeklik sama kamu pakai mouse yang bawah atas itu kan ini ya, kiri list ini ya. Ini tak lihat nilainya apa. Klik 2 kali. Nah, ini ya. Nih. Kamu dapat kan ID-nya? Kamu dapat. Nah, yang kamu lakukan adalah ini. Jadi FRM trans itu kan yang kamu kirimkan. Iya. Jadi di tabel barang itu nyimpen form transaksi. Ini loh. Tabel barang nyimpen form transaksi. Ini kan. Jadi waktu kamu get OBJ, kamu ngirimkan tabel form transaksi. Jadi masuk ke variabel form transaksi. Nah, kalau sudah berarti kamu bisa ngutak-ngutik. Tapi ingat, yang kamu ngutak-ngutik bukan elemennya, tapi kamu butuh marsingkan lewat metode. Jadi nggak boleh kamu FRM trans titik JTable 1, JTextField 1, jangan. Yang kamu lakukan adalah buatlah sebuah public method. Ini loh, public method. Kalau saya pakai ini, public methodnya set selected content. Yang saya kirimkan ABC. Nah, berarti di form transaksi itu saya punya set selected content. Nih, ini aku bikin dewi. Yang isinya untuk memarsingkan data yang tadi dari form barang biar bisa diparsing nilainya ke sini. Ya. Jadi jangan kamu ngakses komponennya, tapi kamu ngakses public method yang kamu buat. Kenapa? Masih ingat kamu dengan encapsulation. Jadi kalau di sini kalau kita implementasi encapsulation itu datanya adalah komponen. Jelas. Jelas Pak, mantul. Konsep OOP-nya tetap ya. Jadi nggak boleh kamu dari mana namanya, dari form barang. Jadi nanti kamu form barang atau form apa ya, kamu tulis ya form transaksi titik JTextField 1, jangan. Karena itu miliknya form. Jadi caranya adalah apa? Kalau mau kamu lewat metode. Seperti ini. Lewat metode, nah nanti isinya metode itu yang akses. Ya, ini rasanya sudah diajari. Nanti semua pakai gini ya. Jadi jangan mempersulit dengan menghafalkan ID. Ya, nanti tak berikan. Tapi ingat ya, yang tak berikan ini masih banyak pakai. Kalau mau dibetulin silakan. Dibetulin mulai dari apa namanya? Bisa dihapus. Dibetulin mau dari tadi kodenya itu. Ya, silakan. Wes kita simpan dulu. Database ya tak simpan, file save. Pastinya udah di save. Terus nanti tak kasih tabelnya ya. Jadi nanti kamu tinggal ekspor aja. Kamu nggak usah bikin, tapi mau bikin ya silakan. Jadi JavaDB. Jadi semuanya nanti pakai nama JavaDB ya, jangan pakai database yang lain ya, biar nanti kalau saya mau buka, saya mau lihat itu, saya tinggal ekspor JavaDB-nya aja. JavaDB diklik. JavaDB. Ya, semuanya JavaDB ya. Jangan pakai database penamaan lain. Tabelnya boleh beda, tapi database-nya jangan. Biar nanti aku nggak ngubah source code. Jelas ya? Jadi tugasnya semua nanti, semuanya database-nya namanya JavaDB. JavaDB diklik, lalu cari yang namanya export. Agak lama, kenapa? Karena dua. Nah, kalau sudah export, kamu cari SQL metodenya. Kalau sudah dikirim, nanti dia download ini. Ini saya berikan. Tak cut, saya taruh di dalam folder P4. Sini ada database-nya. Waduh, iki ada sana nih. Wes iki P4 sing tak copy.
taruh di sini. Pasti. SP4 ini tak kasih nama Java transaksi commit rollback. Penulisan commit rollback hati-hati, commit itu diletakkan waktu eksekusi, sedangkan rollback di exception. Jadi kalau ada error itu rollback perintahnya ini ya. Jadi commit yang untuk rollback itu loh. Auto commit letaknya di dalam perintah eksekusi. Tapi rollback-nya diletakkan di perintah exception. Ya, jadi hati-hati. Bukan diletakkan di sini, bukan. Diletaknya di waktu exception. Jadi waktu kena error langsung di rollback. Ya, itu toh. Jadi tahu ya, perintah commit rollback itu berarti nggak langsung dieksekusi. Tapi dia simpen dulu, ditampung. Sampai nunggu perintah commit. Sudah, ini materinya Java transaksi commit rollback tak zip. Langsung hari ini saya kirimkan ke Edmodo. Oke, jelas? Kalau Jelas, sudah Pak. ya, saya rasa pertemuan ini perkenalan bisa selesai dulu. Nanti kita ketemu hari Jumat, kita langsung eksekusi. Dari Jumat itu langsung kamu letakkan di komputermu, langsung kita nyoba ya. Untuk commit rollback tapi yang bikin dari nol. Oh ya,